kembali di podcast Mahasuara, tempat mahasiswa bercerita dan bercengkrama. Hai besti-bestiku, perkenalkan nama aku Dara Nabila. Kalian panggil aku Dara ya. Dan di sebelahku ini ada Hai, nama gue Olivia Ramadhani, biasa dipanggil Olive. Gue sama Dara ini selaku host podcast kali ini. Olive, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lu gimana, Dar? Alhamdulillah, agak capek sih. Kenapa tuh? Karena udah semester 4, Liv. Gak terasa banget kayak kemarin gak sih baru masuk ke kampus. Kayak baru semester 1 gitu Iya. ya, gak kerasa tiba-tiba semester 4. Dan sekarang tuh udah bukan sekelas lagi sama gua. Ih, Ya parah gimana banget. ya, Dar? Namanya juga hidup, butuh banyak pekerjaan. Gila ya, kayak dulu kita tuh tugas bareng, Nyeblak bareng. Gila, sekarang di kantin pun bareng loh, Iya. guys. Ya nggak sih? Iya, walaupun kita berpisah tapi kita udah kembali lagi dong di mana? Ya, Dar, lu gimana hari ini puasanya? Alhamdulillah sih. Lancar? Alhamdulillah Udah lancar. pernah bolong belum sih? Gua sih udah ya, kalau lu gimana? Sama sih, namanya juga cewek kan, Iya, pasti ada bolong-bolongnya tuh. BTW, tadi kan kita udah bilang ya kalau kita tadi bergabung bersama di Himtif nih. Yoi, benar Gila. banget tuh. Lu tau gak sih, Apa? gue denger nanti kita akan kedatangan 2 narasumber yang kece abis loh di podcast kali ini. Keren banget tuh, siapa emang kira-kira ya? Mereka tuh yang akan kasih aspirasi untuk mahasiswa teknik informatika, Keren khususnya banget. untuk anak Himtif. Terus yang gue dengar juga ya, fakta lainnya juga tuh, mereka tuh baru menjabat wakil Ketua dan umum umum dan wakil ketua umum. IPA. Gila, keren banget. Kayaknya Gila, keren banget. pengen nanya-nanya lagi nggak sih? Pengen nanya banyak hal. Kira-kira dia bisa nggak ya datang hari ini? Pasti bisa dong. Kita udah undang mereka. Mari kita sambut Kak Kak Raffi dan Kak Yohanes. Hai kakak. Halo kakak. Bagaimana kabarnya hari ini kak? Ya Allah. Alhamdulillah. Biar enak tuh, mending perkenalan dulu Iya nggak sih? Biar tahu nih perkenalan kakak-kakak di sini dulu. tuh ngapain sih? Mau Iya, ngapain Kakak. sih? Perkenalkan dulu kak kepada Oh, sobat oke. bestie kita kali ini dong. Boleh. Baik, kenalin nama gua Muhammad Raffi Rizky, bisa dipanggil Raffi. Gua di sini di Himtif sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika periode 2025-2026. Nah, sekarang bagi gue ya. Jadi nama gue Yohanes Nagaol. Di sini gue jadi wakil ketua umum periode tahun ini sampai tahun depan. Wih. Nama panggilannya apa nih kak? Biar kita makin akrab di podcast kali ini, Iya. di podcastnya ini. Dari gua panggil aja Raffi. Oke kak Raffi. Kalau aku bisa dipanggil Anes aja ya, biar lebih Oke, singkat aja. terima kasih. Gimana nih kabarnya buat Kak Raffi dan Kak Yohanes? Kak Anes dong. Kan kita udah panggil aja. Ya Kak apa Yohanes dong, boleh, Kak terserah Yohanes saya boleh. kan. Ya udah, ya oke, Lip. Ih, Asal nggak dipanggil sayang aja. Aduh. Oke. Jangan. Nah, Oke, kalau gua bisa panggil Raffi aja. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabar kalian juga? Alhamdulillah kak. baik banget. Tentu. Pada puasa? Ada Puasa dong. lah, Ada puasa dong. dong. Jelas. Bagus. Tapi kok kayak semangat banget nih Iya kalian. dong. Jelas lah, karena kan ini tuh kayak Case pertama kami. kita gitu ya. Keren dong, ya. Semangatnya parah banget nih. Harus. Oke. Udah. Pertama-tama Dara ucapkan terima kasih ya kak Iya. udah datang ke podcast kali ini. Udah luangin waktu buat kita, Iya. buat podcast ini gitu. Kalian datang ke sini karena kami yang cewek-cewek cantik ini atau untuk bestie nih? Waduh, ini pilihan yang sulit ya. Wow. Ini dua-duanya sih buat kalian sama buat penonton. Terima Gitu. kasih. Terus kakak ini kalau boleh tahu semester berapa sih sekarang? Iya. Oke, kalau gue semester 6. Jadi gue di sini udah 3 tahun ya di Himtif Wih, keren dan juga di banget. Unpam. Kok bisa betah banget sih kak? Iya. Ya gitu. Ada Karena apa emang di Himtif, kak? ada kamu ya jangan. Untuk kalian sendiri gimana? Udah semester berapa nih kak? Kalau aku baru naik semester 4. Wih, Wow. sama dong Iya, kayak sama kita. dong, angkatan. Betul. Keren banget ya, berarti kita masih tapi Jadi Nggak boleh kayak gitu. masih Tetap namanya namanya apa ya, menjalin pendidikan kan harus butuh organisasi juga, karena itu balance. Iya, Dan benar. juga organisasi ini bentuk dimana kita bisa mengasah soft skill dan hard skill kita. Iya, benar Oke, banget benar itu. banget. Ya. Terus sekarang itu kayak Yohanes sama Kak Raffi tuh kesibukannya apa sih? Kalau boleh tahu nih. Iya. Kalau dari gue selain kuliah kan kita berorganisasi juga. Iya. Setelah itu di rumah juga kita ada kegiatan tuh ya.
kita bisa ngebantu pekerjaan rumah. Jadi walaupun kita laki nih, kita juga tetap ngerjain pekerjaan rumah. Keren banget Apa sih. tuh? Masak. Gampang nggak sih? Gampang Iya. banget cowok kayak gini ya, gampang banget asli. Jadi kita kalau setelah makan tuh ya kita masih nyuci piring. Keren banget. Itu bentuk tanggung jawab kita. Ya, gitu. tanggung jawab itu termasuk tanggung jawab. Iya. Oke. Jadi gimana nih untuk Anies sendiri gimana? Untuk Kak Anes gimana Kak? Oh, kalau aku Kesibukannya hari ini? jadi kalau aku tuh kesibukannya selama ya seperti Selain biasa lah. kuliah gitu kak. Kuliah reguler A itu seperti biasa ya e-learning. Apalagi kita punya web yang baru ya. Iya. Mentari. Harus. Makin ribut. Harus harus sabar-sabar ya, oke. Tapi gimana tugasnya aman nggak? Juga sama, gitu kan sama. Aman. Ya, Nggak ada yang kosong gitu. Belum ada trouble. Absensi. Absen masih Aman, aman. alhamdulillah ya. Lu gimana Lip absennya? Aman lah, gue mah anak rajin. Ya, Anak harus rajin dong. Harus dong, karena kita juga harus mencontohkan kepada mahasiswa lain juga. Iya, bener banget ini. Jadi panutan gitu buat yang lain. Oke. Ngomong-ngomong nih ya, Kak Raffi dan Kak Yohanes, kalau boleh tahu nih, gimana sih rasanya setelah jadi ketua umum dan wakil ketua umum? Oke, dari pihak untuk rasanya itu kayak sedikit shock ya, agak kaget aja karena emang kita setelah pelantikan, setelah pembacaan ikrar ya, jadi kita seketika mengemban amanah yang paling besar itu ya, karena kita akan membawa kepengurusan selanjutnya ke arah mana gitu. Iya. Jadi kita harus siap dengan keputusan yang kita ambil selama dalam kepengurusan kita. Kalau Kak Yohanes sendiri gimana? Kalau aku sih seneng banget sih ya, karena ini tuh ibarat kata ya gimana ya bahasanya, pengalaman baru di Himtif karena tiba-tiba langsung jadi BPH kan, wakil Tadinya ketua. anggota ya Kak? Tadinya anggota, Keren bener-bener banget anggota. bisa langsung wakil ketua. Kalian juga bisa sebenarnya. Gimana tuh? Ada itu. Kalian juga bisa. Pada intinya kalian harus ya rajin-rajin lah untuk berorganisasi, menjadi panutan juga, dan juga sering-sering untuk mencari informasi. Terus juga kalau rasa sih jujur gue senang dan juga bangga karena kenapa gue bisa bilang bangga, karena gue bisa ketemu dengan keluarga gue yang baru. Iya, ya kan? benar-benar Di banget. sini gue punya teman-teman partner BPH dan kadep-kadep lainnya yang emang orangnya hebat-hebat semua gitu kan. Dan yang paling gue senang itu gue bisa masuk ruangan yang gak pernah gue masuk gitu. Wih. Apa tuh? Apa tuh? Iya, Apa bisa tuh? tidak? Jadi intinya tuh ya di dalam ruangan itu ada Deka, ada dekan, ada prodi, terus ada ketua yayasan, ada nggak sih? Wih, bukannya Mungkin itu kita belum Belum ada ya. Iya, Terus keren-keren ada banget. dosen-dosen lainnya dan UKM, bahkan hima-hima lainnya gitu, kita dilantik dalam satu ruangan itu. Oh, keren banget. Oh ya Kak, untuk ini kan tadi Kakak bilang semester 6. Udah Iya. 3 tahun nih Kak Raffi kepengurusan. Iya. Lama banget Kak. Pengurusannya 3 tahun, sekarang udah jadi ketua umum. Gimana sih Kak Raffi sama Kak Anes nih berdua nih, yang awalnya gimana sih sebelum jadi ketua umum sama wakil ketua umum kan pernah jadi pengurus, sebelum itu juga pernah jadi anggota nih. Dan kalau boleh tahu sebelum jadi anggota kan pengen dong rasa waktu masuk Himtif tuh gimana sih Kak? Terjun langsung masuk ke Himtif tuh kenapa? Kenapa pengen masuk Himtif? Oh, kenapa alasannya Iya. ya? Awalnya gitu Kak. Awalnya gitu. Kenapa? Kenapa harus Himtif Kak? Oke. Kan Jadi, ada banyak himpunan lain. Organisasi Ya, lain. Iya. ini kan yang sejurusan ya sama ini. Iya, benar Jadi juga. sebenarnya kenapa gue tertarik sama Himtif? Di sini gue bawa 2 tujuan, di mana tujuan gue untuk diri sendiri dan juga tujuan untuk Himtif. Jadi untuk tujuan gue diri sendiri itu apa? Yang pertama gue mau ngelanjutin pengalaman organisasi gue yang dari SMA lalu ke jenjang kuliah ini. Terus mau ngasah soft skill juga, karena kita tuh harus butuh belajar lagi ya, belajar itu Bener-bener banget. apalagi tentang soft skill. Terus kita selain itu menambah relasi ya, Iya. dan gue kan sebagai ketum nih, Iya. relasi itu penting banget. Iya, penting Karena banget. emang kita waktu itu pasti ketemu sama ketum-ketum yang lain, sama hima-hima lain. Nah, kita di situ bisa berkolaborasi gitu. Iya. Jadi itu tujuan untuk diri gue sendiri. Untuk tujuan Himtif itu gue pengen aktif berkontribusi untuk membangun Himtif jadi lebih baik lagi gitu. Oke. Oke, untuk Kak Anes gimana Kak? Waktu pertama kali masuk terjunnya ke Himtif nih. Oke, karena gue orangnya
aktif nih. Sebenarnya tuh ini gue ngelawan zona nyaman gue sih sebenarnya. Oh, keren Iya. banget ya, Jadi, keluar dari zona dulu nyaman tuh. ini agak cerita curhat sedikit nih nggak apa-apa. Banget, didengerin pasti didengerin. Jadi dulu tuh singkat cerita masa SD sampai SMP itu gue anaknya dibully karena introvert. ya Kak. Turut berduka. Ya gue sering dibully sampai sempat di mana gue pernah kalau nggak salah dilemparin genteng apa. Astagfirullah. itu. Gila Itu parah sampai banget. baret-baret tuh baret-baret. Orangnya masih ingat nggak kak? Masih inget. Cuman gue Tandain aja tuh. nah Lempar balik dong Kak. jangan. Jangan itu perbuatan nggak baik ya. iya, perbuatan betul. Parah nih. Aduh. Nah di situ kondisi ya karena ajaran orang tua yang dimana nggak boleh balas dendam ya. Iya, iya, benar. Ajaran orang tua, Iya, ajaran keren banget. agama juga. Iya. Nah, semua agama kan mengajarkan yang baik. Nah di situ ya kita nggak ada balas dendam. Tapi ada suatu momen dimana kita ketemu pas masa SMA, dia ketemu gua yang ngebully ini, yang emang gua inget banget mukanya. Iya. Tiba-tiba dia salam gua gitu kan, dan dia minta maaf, kaget dong. Iya, 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 tiba-tiba. Berarti emang ya udah bukan urusan gua lah, itu urusan Tuhan dong. Iya, betul. Berarti emang dalam secara tidak langsung dia sendiri pun menyadari kesalahannya dia ya Benar. kan, dan dia minta maaf kepada ya gue yang mungkin sering dibully sama dia gitu. Dan disitulah gue masa SMA gue merajak kayak gue nggak mau kayak gini terus, gue nggak mau jadi orang yang jadi bahan bulian. Ya gue mau nggak mau gue harus aktif, harus ya merubah lah dari Merubah zona diri nyaman ya, gua. dia Bunuh diri. Ya dengan cara apa? Ya gue harus bertemu dengan banyak orang, Iya. gue harus ikut organisasi. Nah di situ gue juga ikut organisasi dari awal-awal sih masih merintis dari SMP, ikut Oh, SMP. persekutuan kayak OSIS gitu dari nggak kak? aku nggak OSIS, Oh, enggak usah. tapi ikut kegiatan gereja aja. Oh. Ikut kegiatan gereja, kumpulan gereja Kristen-Kristen situ. Dari situ beranjak ke SMA ikut OSIS. Nah dari OSIS ikut OSIS itu udah mulailah kebentuk Dibenturin ya, biar dibenturin lah dibentuk. gimana kita bisa menyikapi diri kita ke orang lain dan juga orang lain menyikapi kepada kita gitu kan. Iya, betul. Nah dari situ juga bentuk perubahannya yang cukup besar karena dari situ agak shock dong yang tadinya biasa dibully, Iya. jadi sekarang bisa Iya. ngobrol sama banyak orang dan justru ngeliatin orang yang dibully Jadi rasa pengen belain ya kan. Karena pernah merasakan Iya, ya Karena kayak pernah rasa merasakan itu. itu dan Lillah. ya syukurnya di situ gitu kan. Jadi pelajaran Iya. ya. Jadi pelajaran keren juga banget. dan juga kenapa gue pengen masuk lagi organisasi di Himtif itu karena ya, jenjangnya SD, SMP, SMA dan kuliah itu berbeda jauh, bener kan? Benar, Iya, betul, Karakter betul. orang pun beda-beda, Beda banget. SD, SMP, SMA sampai kuliah pun berbeda-beda karakternya. Nah, gue pengen merasakan gebrakan baru lagi dong. Ya, gue pengen ngasah lagi soft skill dan hard skill gue. Makanya gue ikut organisasi. Itulah yang gue pengen cari. Selain relasi itu udah pasti, ya kan? Relasi itu udah pasti. Dan yang terpenting yaitu mengasah hard skill dan soft skill. Karena gue dulu nggak bisa ngomong kayak gini asli. Gue gimana ya bahasanya? Introvert gitu kak. Iya, ngomong sama orang yang guru aja yang harusnya emang wadahnya kita untuk bertanya Iya. gitu kan ya. Gue malu gitu. Gue nggak usah lah gitu kan karena gue gini pemikiran gue Pede jelek. gitu Bener, ya kan, pede. insecure. Tapi bener. Nah tapi sekarang tuh udah kayak merubah gue banget. Jadi kayak gue ngomong sama dosen bisa, bahkan gue bisa sampai berdebat sama dosen karena hal-hal Gila. yang ya kalau menurut gue Debatin itu bener. apa tuh? Ya kalau gue bener ya. Iya. Cuma kalau gue salah ya gue sorry dong. Gak mungkin gue membela hal yang salah gitu Iya, kan. betul, Ya. betul. Gila, Kayak keren gitu. banget. Itu sih kurang lebih ya intinya gue pengen bisa ngubah diri gue dan berdampak lah bagi banyak orang gitu ya. Cerita dari Anes inspirasi banget. Kemarin Gitu, jadi mungkin jadi buat contoh ya ya. buat teman-teman bestie ya, Iya, bestie yang dong. mungkin bisa yang merasa mungkin dirinya Seperti kayak ya, Wanis. introvert, jangan berkecil hati lah karena dunia ini berputar. Kalian bisa jadi ekstrovert, kalian bisa jadi orang yang penuh pengalaman lagi dan kalian bisa merubah diri kalian lebih baik lagi gitu sih. Sebelumnya Gimana? kan kakak nih, aku mau nanya nih kak. Sebelumnya kan kakak sebelum jadi ketua umum dan wakil ketua umum tuh sebelumnya kan jadi anggota ya kak? Betul. Iya. Waktu dilantik jadi anggota nih kak, pasti kan kita disuruh memilih departemennya ya? Oke. Nah Kak Raffi dan Ko Yohanes ini sebelumnya dari departemen apa sih? Oke, Kak Raffi dulu ya. Dari gua awal itu pas anggota gua milih departemen humas. Ada yang humas nih. Humas mana nih humas? Oh, nanti.
Kalau itu kan pilihan pertama ya. Pilihan kedua tadi gue mau minfo. Oh, minfo. Tujuannya apa? Gue pengen kayak kalian juga nih. Iya. Ambil di kamera. Oh iya benar-benar. Terus karena emang waktu itu pengennya di balik layar lah ya, balik kamera. Tapi ya takdir sekarang gue ada di depan kamera. Nah, lalu untuk anggota itu terpilihnya tuh gua masuk di bergabung di departemen humas. Jadi di situ gua selama 1 periode di humas. Jadi di situ gua banyak belajar tentang gimana bersosialisasi dengan orang-orang gitu ya. Apalagi kita ada eksternal gitu ya, ketemu sama orang di luar kampus ataupun di hima-hima lain yang ada di Unpad juga. Jadi Kemudian itu setelah banyak itu gua banyak dapat ilmu-ilmu lain. Kemudian naik ke pengurusan, terpilihlah gua jadi wakil departemen humas, jadi wakadep humas gitu. Nah di situ gua udah dapat bekal lah buat gimana sih cara bersosialisasi dan segala macem, dan sampailah sekarang gua jadi ketua umum. Asik. Keren banget. Sebenarnya itu proses yang panjang ya, Panjang sama banget. banyak tantangan juga Iya. itu, nggak mudah. Cuman ya karena gue bertekad buat ngadepin tantangan itu, akhirnya bisa Terus sampai ke jadi- posisi. Wih, keren Wah, gila, keren banget, banget. sumpah keren banget itu. Jadiin contoh ya guys ya. Jangan lupa kalau Kak Yohanes sendiri gimana? Kalau aku awal anggota tuh di Minfo. Minfo. Gila, Minfo emang Minfo nih, Minfo. hati Minfo. tapi Kak Raffi jangan berkecil hati akan dikelilingi sama Minfo. Iya. Minfo itu selalu di hati. Humas juga keren Iya. dah. Nah, jadi awal di Minfo itu ya di biro media Oh. dan juga dulu Sama lagi. Sama iya. Kebanyakan sama mulu nih. Berarti kalian bisa nih belajar nih tanya-tanya. Iya. Gitu. Kalau nggak salah Kak Yohanes juga tahun lalu jadi host ya. bener itu. Sibuk kita nggak sih? Teh sibuk kita ya. Dia lagi dinilai nggak sih? Iya. Makanya harusnya gantian nggak siapa yang di sana? Jangan dong. Jangan ya. Dulu jadi host, sekarang jadi narasumber. Gila keren banget dia pindah posisinya sih. Iya. Dan juga partnerku itu Salwa. Keren banget. Ada tuh di situ. Itu nggak kelihatan. Dan Oh juga ya. Nah, terus dari anggota Minfo beranjaklah langsung ikut ke pengurusan di BPH jadi waketum. Gila keren banget. Gitu sih. Nah, jadi nggak tahu ya, konsepnya tuh emang bener-bener kayak dari anggota langsung jadi BPH itu pasti bisa. Cuman nggak bisa langsung jadi ke ketua umum, harus jadi ke kepengurusan dulu. Iya. Entah mau jadi kadep, mau jadi BPH atau staff Iya. gitu kan. Intinya kalau misalnya pengen jadi ketum itu harus 1 tahun ke pengurusan. Tapi kalau memang pengen jadi bagian BPH ya dari anggota juga bisa langsung dari BPH. Itu susah nggak sih Kak? Iya. Dibilang susah, enggak sih, karena itu baik lagi ketika kalian punya impact banyak dan besar ke himtif, kalian pasti dilirik dong sama cutting kalian gitu kan. Oh ini bagus nih, cocok nih jadi ini gitu kan. Nah dari situlah mungkin timbul rasa kepercayaan. Disitulah mungkin dari cutting yang di atasku percaya untuk ngasih gelar ini gitu kan ke kita, makanya dipilihlah kita sebagai ketua umum dan wakil ketua umum gitu. Keren banget. Jadi intinya buat kalian mungkin dan teman-teman himtif lainnya yang pengen jadi bagian dari kita juga ya bisa, jadi BPH bisa banget, jadi pengurus juga bisa gitu. Jadi Oke. intinya kalian rajin-rajin aja sih. Iya, oke. Itu kan udah cerita-cerita nih tentang inian. Aku mau tanya dong untuk Kak Raffi sama Kak Anes, gimana sih rasanya pas dilantik ini, termasuk Kak Raffi ya? Kak Raffi kan anggota Ya. humas. Pengurusan jadi wakadepnya humas nih. Langsung sekarang jadi ketua umum, Kak. Gimana sih rasanya, Kak, sekarang? Ya itu Capek nggak? capek Beban sih. nggak, Kak? Awalnya sih capek ya, karena emang kita juga punya tim yang bisa diajak kerjasama dan juga bisa ya bikin bisa kerja bareng-bareng ya. Jadi dengan capek itu kita berkurang gitu, karena bisa kita Terbayar kerja lah ya, ya terbayar. Karena kita juga nggak sendirian kerja, karena kita ada banyak anggota dan pengurus yang bisa membantu kita. Untuk Kak Anes gimana? Kan
gila dari anggota loh Kak, langsung tiba-tiba jadi wakil. Gimana rasanya nih? Pengen tahu dong aku. Siapa tahu aku tiba-tiba jadi ketua umum. Bisa. Cuma harus satu kepengurusan dulu. Iya, Tahu. Jadi kalau rasanya ya baik lagi, seneng juga dan bangga karena apa yang kita inginkan dalam mimpi kita, dalam diri kita ya terjadi gitu, terwujud. Dan juga ketika sesuatu hal yang kita pengen gapai itu terwujud kan pasti senang banget dong. Iya, betul Nah, banget. Nah dari situlah gue merasa senang, dan masih juga ada beban yang dimana kita harus mengurus banyaknya pengurus dan anggota gitu kan, dan itu bukan hal yang mudah. Tapi gue yakin karena kita punya partner, kita punya kadet, kita punya staff-staff, Iya, dan betul. gue rasa anggota gue sekarang ini hebat-hebat juga. Dipuji ya. Bener. Jangan shouting dah. Ya, karena bener dari kalian lah kita terbentuk gitu. Jadi nggak semua tuh monoton ke kepala, ketua atau wakil atau BPH, enggak. Tapi ya kalian lah yang bisa nopang kita juga, dan kita bisa nopang kalian, sama-sama ngasih feedback lah. Gitu sih. Iya, kerjasama gitu ya Kak. Kerjasama. Nah, Tapi kalau misalkan jadi ketua dan wakil ketua umum nih ya Kak, terus kuliahnya tuh keganggu nggak sih Kak? Kayak gini, sebenarnya itu gimana kitanya aja yang bisa skala prioritaskan gitu. Yang terpenting itu sebenarnya kuliah. Iya. Nah, kalau kuliah kita udah aman, udah clear, udah beres, baru kita bisa ambil ke kegiatan lain, kayak contoh kita himtip gitu ya. Gitu. Intinya bisa pandai-pandai ngatur waktu aja. Oh iya. Sekarang tuh kan Kak Raffi dan Kak Yohanes tuh jadi ketua dan wakil ketua umum Iya. ya. Pasti ada perubahan dong. Iya. Ya kan? Pasti Betul, kan? dalam diri pribadi ya. Iya. Iya, terus Oke. kira-kira kalau boleh tahu nih ya, apa sih perubahannya? Oke, perubahan terbesar di dalam diri gue tuh itu ya balik lagi ke ngemban amanah yang besar itu. Jadi kita tiap hari harus memutuskan suatu keputusan. Terus kita juga harus peka terhadap kepengurusan kita sama keanggotaan. Jadi ya kita mau nggak mau harus siap dibebanin. Pusing nggak tuh Jadi Kak? kami beban dong Kak. Enggak dong. Pusing nggak tuh Kak? Enggak dong. Kadang kan kita ada- jalanin aja. Iya Karena sih, benar-benar. pengurus kan enak-enak bisa diajak kerjasama. Iya, gitu. ngalir aja gitu ya Kak ya. Ngalir. Benar. Kalau Kak Yohanes? Kalau aku sih perubahan terbesar ya. Ya. Betul sekali. Yang pertama dikenal dosen sih. Wah. Ya, jadi Gimana tuh rasanya Kak? senang banget bro, gila. Kayak Ada masuk kelas impact-nya nih ya. nggak sih? Hah? Ada impact-nya nggak sih? Ada. apa tuh, Kak? Kenilai Ya, juga iya. bisa itu. Sebenarnya nggak cuman ketum dan waketum. Pokoknya kalian udah masuk ke ranahnya intim, Iya. kalian dilihat sama prodi, dosen-dosen Dosen. yang teknik kita, ya kalian udah enak. Bukannya berarti Himtif itu jadi ajang kalian untuk pamer-pamer Iya, itu bukan, pamer, tapi itu bentuk dimana benefit lah dari dosen, karena kalian kan juga aktif, dan dosen itu sangat senang ketika kita punya mahasiswa itu aktif-aktif. Iya, benar. Makanya ada yang namanya sistem KK dari LKA tuh ya. Iya, benar. Nah itulah yang bisa diambil gitu-gitu sih. Nah itulah perubahan yang terbesar ya, dikenal dosen, terus juga dikenal mahasiswa lain. Unpam juga tuh. Padahal gue gak kenal, tiba-tiba gue disapa, aneh. Terkenal Siapa gitu. ini? Terkenal ya? Gak terkenal banget sih, cuman ada aja orang asing yang gue gak kenal tapi dia nyapa gue tuh, gue heran. Ya berarti Mungkin- Kak Yohanes Iya, terkenal betul. nih. mungkin dari situ lah ya kan. Terus ya kalau ke diri sendiri ya bisa gimana ya bahasanya ya, ibarat kata kita yang mahasiswa biasa dengan mahasiswa yang ikut organisasi itu sangat berbeda. Itu kenapa? Karena yang dibilang Bang Raffi itu benar, ketika kita udah ikut organisasi, kita udah nyemplung ke organisasi, mau nggak mau kita harus bukan nimpa sih. Ibarat kata kalian tuh udah ada bebannya lah, bukan berarti himtik beban, tapi ibarat kata Tanggung ada tanggung jawab. jawabnya. Ya. Tanggung jawab kalian lebih besar lagi ketimbang mahasiswa yang Yang lain. lain gitu. Jadi
dari situlah kalian bisa diuji mental kalian, terus sikap kalian, terus cara kalian bisa manage waktu. Nah, pelajaran-pelajaran yang kayak gitulah yang kalian bisa bangun karena di organisasi ini sangat relevan banget ketika kalian ikut kerjaan dan punya hard skill yang kalian punya dari organisasi itu sangat penting banget. Iya benar. Makanya daftar Pahlawan Anggota nanti kita bakal buka. Iya, tunggu ya, ditunggu ya guys. Stay tune aja di Instagramnya Hintip. Suruh follow. Oke, Kak, kan tujuan dari kakak ini untuk memajukan Hintip dong selama Ya. 1 periode. Kalau boleh tahu nih ketua sama wakil ketua umum saat ini visi misi kalian apa sih, Kak? Oke, untuk visi misi kami itu yang pertama visi kami itu untuk mewujudkan Hintip menjadi organisasi yang solid, inovatif dan profesional sehingga kita bisa menjadi wadah utama tuh untuk pengembangan potensi kolaborasi dan inspirasi bagi mahasiswa teknik informatika itu. Keren banget. Kalau misinya gimana nih, Untuk Kak? misinya itu kita yang pertama salah satunya itu kita meningkatkan komunikasi, mendorong kolaborasi, terus meningkatkan solidaritas ya, dan kita mengadakan program-program edukatif tuh buat para mahasiswa. Gitu. Oke, terima kasih. Biasanya kan di anggota itu ada anggota yang nggak aktif gitu kan. Nah, itu gimana Ada. sih Kak? Ada strateginya nggak? Oh, untuk ngatasin masalah itu yang terutama kayak kurangnya aktif dan keorganisasian. Nah, kita sebelum itu harus ada pendekatan dulu terhadap si yang nggak aktif nih. Kenapa kita ada personal inilah pendekatan personal, tanya kenapa nih alasannya nggak aktif gitu. Karena emang atau dia karena sibuk kerja atau apa, ntar kita bisa kasih pengertian lah ke dia. Karena emang banyak juga pengurus maupun anggota yang emang nggak semuanya reguler dong. Iya benar. Contohnya saya. Ini beda nih. Lu kerja? Apa? Kerja. Ya benar kerja. Reguler apa? CS. CS kan, nah, kayak gitu lah. Kalau Dara di Rek A dong, pagi. pagi. Jadi ya sering ada di sini. Kayak gitu lah, ibarat kata kita harus toleransi dengan Iya. mereka yang pengen aktif tapi tetap juga ada tanggungan di kerjaan. Iya. betul, benar. Nah makanya ya kita bisa kasih lebih keringanan lah, kata gitu. ya makanya kalau emang kalian yang kerja tuh ketika ada waktu luang ya tolonglah Dateng. luangin waktu untuk rumah kalian gitu ya, organisasinya. Rumah kedua, Rumah kedua. Bener. Jangan lupa sama ini organisasi. Iya. Terus juga komunikasi itu Ya, penting banget. komunikasi. Jadi kita tahu masalah kalian dan kita juga bisa tahu gimana kita harus menyelesaikannya gitu kan. Oke, untuk terakhir nih Kak, aku mau nanya apa yang ingin Kak Raffi sama Kak Anies sampaikan untuk para bestie nih? Oke. Ya dong. Oh ini udah terakhir nih? Iya. Mau lagi, mau nanya lagi nih. Mau lagi nih, kalau mau lagi boleh. Iya, kalau baru duduk ya? Baru duduk. Kalau mau lagi nggak apa-apa, masih ada 100 pertanyaan lagi kalau masih mau. Berarti kita lanjut part 2. Iya, Tapi podcast ini ditonton dulu. Iya. Baru nanti kita bikin part 2. Oke. Gimana? Coba dari Jadi untuk kalian ya, terutama untuk mahasiswa teknik informatika, ya kami Hintip hadir itu buat kalian. Karena apa? Kita hadir untuk menampung aspirasi kalian. Kita ini sebagai rumah lah buat kalian, karena segala cerita mau itu tentang akademik, non akademik, beasiswa segala macam, bahkan kalau mau konsultasi apa curhat bisa, kita terbuka. Terbuka banget. Iya, datengin aja langsung ke sekdal kita. Iya. Posisinya di mana tuh Sekdal? Kak? Wah, sekdal kita terbuka nih di lantai 6 gedung C. Oke. Untuk Kak Anies gimana? Untuk para sobat bestie nih, ditungguin loh nih Sampaiin pesannya. nggak? Kalau yang aku sampain mungkin gak usah banyak-banyak ya, ibarat kata ketika emang kalian pengen merasakan gebrakan baru, kenapa nggak coba organisasi gitu ya sih. Karena banyak juga, gak usah jauh-jauh lah, dari contohnya kayak teman-teman kelas yang emang dia tuh sangat-sangat gimana ya, mahasiswa yang
kuliah pulang apa bahasanya kupu-kupu ya? Iya, Ya, Kalau kita apa tuh? Kita sekarang Pura-pura. jadi pura-pura nih, Kuliah rapat ya. Iya benar, pura-pura pura banget ini. Nah kayak gitulah yang kuliah pulang, dan pernah lah cerita juga ke mereka mahasiswa yang kuliah pulang ini, dan dia emang pengen merasakan hal-hal yang baru, tapi karena karakter dia dan mungkin dia masih belum bisa keluar dari zona nyaman, ya mau diapain kan. Iya. Jadi emang harus dari hatinya, dari jiwanya, keinginannya ya pengen keluar dari zona nyaman itu gitu. Kalau kalian nggak mau keluar dari zona nyaman kalian, ya kalian bakal di situ aja. Iya. Monoton kan. Dengerin, guys. TI dengerin. Dengerin, dicatat. Bisa keluar dari zona nyaman ya. Nah, jadi cobalah untuk memulai hal baru gitu. Coba aja dulu. Contohnya apa tuh? Coba aja dulu. Apa tuh? Contohnya? Ada apa tuh? Contohnya ikutin tips. Gitu. Aduh sedih banget gak sih? Iya. Saya aja Itu udah sumpah. selesai banget. Padahal baru banget mulai Iya. ya. Masih banyak pertanyaan yang mau ditanyain nih. Aduh, gimana nih Dar? Ya mau gimana lagi? Pokoknya kami ucapkan terima kasih ya Kak Ya, Raffi. sama-sama. Terima kasih Udah mau juga. di podcast kali ini. Terima kasih udah jadi narasumber. Ya. Akhir kata dari aku, Dara, ucapan terima kasih untuk Sobat Himtif. Jangan lupa follow kami di Instagram, YouTube, TikTok, Himtif ya guys. Dan jangan lupa tonton podcast ini. Iya, biar- Kalau rame lanjut part 2. Ayo dong ramein. Ayo ramein. Sampai jumpa lagi di podcast Mahasiswa berikutnya. Dadah.